Continue living where you do now, then move to... I hate this channel. No! No! We must up the place, turn up the bass and let them all out. You can be my new thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 seksi 09 akan menyampaikan materi terkait tugas pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Humama Ridwani Koling SPD MPD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitunya perkenalkan, nama saya Intan Cahyanisni dengan NIM 220338 akan menyampaikan materi pertama yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa. Saya Wulan Rahmadani dengan NIM 22031160 membaca materi kedua yaitunya Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Saya Cindy Eka Sylvia dengan NIM 22029061 akan membacakan materi mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Saya Sarifah Aini dengan NIM 22087194 dengan membaca materi keempat yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Saya M. Rizky Ilahi dengan NIM 22087145 akan membacakan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Istilah jati diri sendiri diciptakan oleh masyarakat dan budaya Indonesia yang memiliki makna sesuatu multi karakter dan kesadaran yang ada dalam diri bangsa. Jati diri memiliki kedudukan sangat penting karena jati diri dapat menjadi kekuatan diri manusia untuk mengubah, mengembangkan, dan memajukan kehidupan, budaya, dan peradaban, serta sumber untuk mencapai kehidupan dan tujuannya. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia sendiri adalah pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi konsep, prinsip, dan nilai dasar yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan statis, ideologis nasional, dan sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang bersangkutan dan menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya. Jati diri bangsa Indonesia bersifat khusus, otentik, dan orisinal yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Saya sebagai pembaca materi yang kedua, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila merupakan 5 dasar atau 5 asas dari negara kita, Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu menurut Dewan Perancang Nasional yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia adalah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Tujuan yang akan dicapai yaitu bangsa Indonesia, suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan yang merdeka. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segi kehidupan. Tanpa ini, maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam buku sejarah Indonesia atau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perumusan beku atau mati. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur.
mungkin Pancasila akan hanya tertinggal di dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi, maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegaskan atau menegakkan dan membela Pancasila. Salah satu fungsi Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa, yang berarti Pancasila merupakan pencerminan dari jati diri bangsa Indonesia, yang mana itu adalah pembanding antara bangsa kita dengan bangsa yang lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjadikan pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Amalannya pun harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia sampai penyelenggara pemerintahan, sehingga semua komponen dalam suatu negara mampu melestarikan nilai-nilai Pancasila, agar bangsa kita tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mungkin hanya sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan nilai-nilai luhur. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi acuan dan pedoman hidup dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bisa diartikan bahwa nilai-nilai yang terdapat pada setiap sila Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa yang harus diyakini dan diwujudkan bersama. Pandangan hidup menjadi elemen yang sangat penting bagi suatu bangsa dan negara, demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang teratur, aman, dan tentram. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai pedoman dalam penerapan nilai-nilai dan norma-norma di kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini jelaskan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus meyakini atau mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila ini juga berarti bahwa kita harus saling menghormati antar umat beragama, sehingga dapat tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung makna bahwa setiap manusia atau semua manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menjaga, saling membantu antar sesama, serta membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk mewujudkan kedamaian. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengandung makna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki kepribadian yang cinta tanah air, rela berkorban, dan bangga dengan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti bahwa kita harus mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Kemudian, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Serta dalam menyelesaikan suatu persoalan atau masalah, maka selesaikanlah dengan cara musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila ini mengandung makna bahwa kita harus bersikap adil, artinya harus seimbang antara hak dan kewajiban. Dan kita harus saling menghormati hak-hak orang lain. Itulah nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti kita harus mengimplementasikan atau mewujudkan nilai-nilai yang terdapat pada setiap sila Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang teratur, aman, dan tentram. Baiklah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedoman kepada Pancasila. Tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Tujuannya akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena disepakati oleh seluruh rakyat sebagai milik bangsa yang harus diamalkan dan dilestarikan. Ada dua hal persimpangan tentang Pancasila, di antaranya wakil-wakil rakyat yang menyetujui adanya Pancasila sebelum kemerdekaan dan wakil-wakil rakyat yang menyetujui Pancasila setelah kemerdekaan. Wakil-wakil rakyat yang menyetujui adanya Pancasila sebelum kemerdekaan diantaranya ialah ada banyak hal yang harus dipersiapkan ketika sebuah negara baru berdiri. Kedua, PPKI dibentuk setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lanjut, wakil-wakil rakyat yang menyetujui Pancasila setelah kemerdekaan. Di antaranya, wakil-wakil rakyat yang menyetujui Pancasila setelah kemerdekaan adalah seluruh rakyat Indonesia, karena Pancasila adalah nilai-nilai ideal yang mampu mewujudkan cita-cita Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dan terima kasih.